Baik, setelah kita belajar tentang bunga majemuk, sekarang kita masuk ke nilai masa yang akan datang atau biasa disebut dengan future value. Sederhananya, future value itu adalah hasil investasi yang kita peroleh dalam periode tertentu setelah ditambahkan dengan bunga yang diperoleh. Seperti yang telah kita jelaskan pada bunga majemuk, setelah kita ketahui bunganya kemudian ditambah dengan pokok, maka nilai future value-nya atau nilai yang akan datangnya adalah hasil penjumlahan antara pokok dan bunga. Kemudian tahun kedua juga seperti itu. Nilai future value-nya adalah hasil penjumlahan dari pokok ditambah dengan bunga. Begitu pula tahun ketiga. Jadi kita bisa kembali katakan bahwa future value adalah nilai yang kita peroleh dari hasil investasi yang kita lakukan ditambah dengan bunga yang kita peroleh seperti itu. Ini jadi hasil penjumlahannya tadi, pokok ditambah bunga, itu hasilnya adalah future value. Tahun kedua ini future value-nya, tahun ketiga juga ini future value-nya. Kalau kita tulis dalam persamaan matematika untuk mendapatkan future value, rumus yang kita gunakan adalah future value sama dengan present value dikali 1 tambah I pangkat N. Jadi untuk mendapatkan future value atau nilai masa yang akan datang diperoleh dengan present value atau nilai saat ini atau investasi awal, ya. Awal, kemudian dikali 1 ditambah I. I itu adalah bunganya. Sedangkan N yang di sini dan N yang di sini adalah tahun. Jadi saya ulangi, FV itu adalah future value atau nilai yang akan datang. Kemudian N adalah tahun, tahunnya tahun keberapa. Kemudian PV adalah present value atau nilai investasi awal kita. Kemudian dikali 1 ditambah I. I adalah bunga yang kita dapatkan. Sedangkan N juga kembali adalah tahun. Mari kita mulai dengan mengerjakan contoh soal, ya. Sini saya sudah punya soal. Disebutkan bahwa Dilan memasukkan uang sebesar 1 juta ke dalam tabungan dengan tingkat suku bunga majemuk sebesar 6% per tahun. Berapakah jumlah tabungan dalam tahun ketiga dan tahun yang ke-10? Jadi dari soal ini kita sudah bisa dapatkan bahwa 1 juta ini adalah present value. Dia adalah investasi awalnya. Kemudian 6% itu adalah bunga atau I.
berarti kalau kita mau dapatkan future value atau nilai yang akan datangnya, kita tinggal masukkan sesuai dengan rumus. Kita mulai dari tahun yang ketiga. Tahun ketiga. Rumus yang tadi kita gunakan FVN sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah I pangkat N. Kemudian kita turunkan fire value pada tahun ketiga. Ini kan N-nya tahun ketiga tuh yang pertama dicari. Tahun yang ketiga. Sama dengan present value-nya kan kita dapatkan 1 juta. Tuh. 1 juta dalam kurung 1 ditambah I. I-nya kan 6%. Berarti 6%. Kalau kita buat jadi desimal adalah 0,06. Kemudian pangkat N. Pangkat 3. Kemudian kita lanjutkan 1 juta dalam kurung. Kita jumlahkan 1 tambah 0,06. Hasilnya adalah 1,06 pangkat 3. Kemudian setelah itu kita lanjutkan 1 juta dikali 1,06 pangkat 3 itu adalah 1,191. Kemudian kalau kita kalikan 1 juta dikali 1,191 hasilnya adalah 1.191.000 rupiah. Berarti nilai future value pada tahun ketiga adalah 1.191.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau tahun ke-10? Nah, tahun ke-10 tinggal kita masukkan juga rumusnya. Tahun ke-10. Future value N sama dengan present value dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Fair value tahun ke-10 sama dengan 1 juta kali 1 tambah I-nya tadi 6%, artinya 0,06. Kemudian N-nya pangkat 10 ya, karena tahun ke-10. Ini adalah 1 juta ditambah 1, kali 1,06 pangkat 10. Hasilnya 1 juta di 1,06 pangkat 10 itu 1,7908. Kalau kita kalikan 1 juta kali 1,7908 hasilnya adalah 1.790.800. Nah, berarti kita bisa dapatkan dari hasil ini bahwa pada tahun ketiga Dilan mendapatkan uang sebesar 1.191.000. Jadi jumlahnya uangnya Dilan tahun ketiga 1.191.000. Sedangkan pada tahun ke-10 uangnya bertambah menjadi 1.790.800. Jadi gampang gitu cara mencari future value atau nilai masa yang akan datang. Selanjutnya, untuk mendapatkan future value, kita juga bisa menggunakan rumus yang lain.
dengan menggunakan bantuan tabel jumlah bunga majemuk, atau kita biasa sebut dengan future value interest factor atau faktor bunga nilai yang akan datang. Jadi kita bisa menggunakan tabel FVIFI, atau kita biasa atau kepanjangannya future value factor, atau kalau kita bahasa Indonesia kan faktor bunga nilai yang akan datang. Nah, bagaimana cara menggunakan tabel ini? Sebelumnya kita harus tahu rumusnya dulu. Rumus yang kita gunakan kalau kita mau mencari future value dengan menggunakan tabel, yaitu adalah future value, dengan tabel ya, dengan tabel FVIF, M. Jadi kalau kita mau cari future value dengan tabel future value interest factor ini, kita bisa menggunakan rumus future value N, maksudnya tahun keberapa, sama dengan present value dalam kurung FVIF, N. Jadi ini adalah future value, sedangkan PV adalah present value atau nilai investasi awal. Kemudian FVIF adalah nilai tabel. Nilai tabel ini ya. Contoh, saya berikan soal ya. Sini. Disebutkan bahwa Zainuddin itu menginvestasikan uangnya sebesar $500 ke bank. Jadi dia punya uang $500, dia investasi ke bank dengan tingkat suku bunga majemuk sebesar 8% setiap tahun. Berapa nilai investasinya pada tahun ke-7? Nah, kita mau cari future value pada tahun ke-7. Cara mengerjakannya, kita masukkan rumus ya. Tadi future value pada tahun ke-7 berarti sama dengan present value dikali faktor value interest, future value interest factor I, N, sama dengan present value-nya kan $500 tuh. 500. Kemudian disebutkan bahwa bunganya 8%. Berarti dia masuk di sini. I-nya adalah 8%. N-nya berapa? Tahun ke-7. Berarti di sini tahun ke-7. Ya, jadi I adalah bunganya, N adalah tahunnya. Jadi dia 8% pada tahun ke-7. Ini dimasukkan ke sini. Kemudian kita sisa cari faktor value, future value interest factornya di sini. Jadi tadi kan disebutkan
8% pada tahun ke-7. Berarti kita bisa cari 8%, 1%, 2%, 3%, berarti di sini 8%. Kemudian pada tahun ke-7. Cari di sini tahun ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cari di 8%. Sini 8%, berarti dia dapat 1,714 dari perpotongan antara 8% dan 7 tahun. Jadi ini tahunnya, ini persentasenya. Tahun ke-7 dengan bunga 8%. Kita cari 1,714. Berarti nilai di sini sama dengan 500 dikali 1,714 kan? 714. Hasilnya adalah, kalau kita kalikan, $500 dikali 1,714 adalah $857. Berarti uang Zainuddin pada tahun ke-7 adalah $857. Gampang toh? Mantap.